Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian paru-paru. Jadi bagian paru-paru itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Yang kanan memiliki 3 lobus. Nama lobusnya yaitu lobus superior, kemudian lobus medius, kemudian lobus inferior. Yang kiri memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada trakea. Trakea itu ialah sambungan dari tenggorokan ke paru-paru. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi paru-paru bagi makhluk hidup. Berikut ini adalah fungsi paru-paru bagi makhluk hidup, di antaranya yaitu 1. Sebagai tempat penyimpanan cadangan darah dalam tubuh atau reservoir. Kemudian yang kedua, sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Kemudian ketiga, melindungi organ jantung dari getaran atau guncangan. Kemudian yang keempat, membantu menyediakan dan mengalirkan udara untuk menghasilkan suara. Yang kelima, pada manusia paru-paru berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mengeluarkan limbah karbon dioksida dari dalam tubuh. Kemudian yang keenam, melindungi sistem organ tubuh dari masalah kesehatan yang berasal dari udara dengan menyaring partikel debu atau kotoran dan bakteri sebelum melewati proses pertukaran udara. Kemudian yang ketujuh, mengendalikan pH darah atau kadar keasaman dengan mengubah tekanan dan kadar karbon dioksida. Kemudian yang ke-8, memfilter atau menyaring gumpalan darah yang dapat terbentuk di dalam vena. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus, terus pleura, trakea atau tenggorokan, dan yang terakhir diafragma. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ialah bronkus. Bronkus adalah batang percabangan dari tenggorokan atau trakea yang menghubungkan paru-paru sebelah kanan dengan paru-paru sebelah kiri. Bronkus sebelah kiri lebih besar dan memiliki panjang sekitar 5 cm, sedangkan bronkus sebelah kanan berukuran lebih lebar, pendek, dan lebih lurus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang berada di dalam alveolus. Bronkiolus berfungsi sebagai jalan masuknya udara menuju alveolus. Bronkiolus mempunyai diameter sekitar 1 mm atau bahkan lebih kecil yang bisa berubah sesuai tekanan udara yang masuk. Pelebaran atau pembekakan diameter bronkiolus yang disebabkan oleh rangsangan hormon epinefrine dan saraf simpatik disebut dengan bronkodilasi. Sedangkan penyempitan diameter yang disebabkan oleh rangsangan histamin dan saraf parasimpatis disebut dengan bronkokonstriksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alveolus. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas di antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida secara difusi, di mana oksigen akan masuk dan karbon dioksida akan dikeluarkan.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang pleura. Pleura adalah selaput yang melapis paru-paru. Struktur pleura yaitu halus, licin, dan berbentuk seperti kantong. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan atau mengurangi gesekan selama proses respirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan trakea, yaitu tenggorokan. Trakea merupakan bagian paru-paru yang menghubungkan laring dengan bronkus. Struktur trakea yaitu berbentuk tabung dengan panjang sekitar 5 inci. Trakea berfungsi sebagai saluran pernapasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang memisahkan paru-paru dan jantung dengan organ perut dalam kurung, yaitu limpa, lambung, usus, dan hati, atau menjadi pembatas antara rongga dada dengan perut. Diafragma berbentuk seperti kubah otot dan terletak di bawah rongga dada. Diafragma terdiri dari pembuluh darah, otot, dan saraf phrenikus. Diafragma berfungsi dalam proses pernapasan perut atau proses menarik dan mengeluarkan napas.